Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di OZ Channel. Ya, kali ini kita akan mempelajari tabel distribusi frekuensi. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Mari kita pahami, di sini ada sebuah tabel ya. Seorang kepala sekolah SD Majujaya memerintahkan guru kelas untuk mengukur tinggi badan siswa masing-masing kelas yang kemudian akan diserahkan ke Satkor Dikcam sebagai pelengkap laporan ke dinas terkait. Berikut adalah hasil pengukuran tinggi badan siswa SD Majujaya. Ketika kalian melihat angka-angka yang seperti ini, apa yang terbesit dalam pikiran kalian? Pasti, mumet, angka-angka tok. Nah, ketika kalian disuruh menentukan rata-rata tinggi badan siswa, bagaimana cara menghitungnya? Nah, disinilah kita akan memanfaatkan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Tabel distribusi frekuensi. Nah, cara menyusun tabel distribusi frekuensi data kelompok akan saya jelaskan lewat sebuah contoh ya. Di sini ada suatu data kasar diperoleh dari hasil pengukuran tinggi badan dari 40 siswa. Saya ambil sampel 40 siswa saja. Kalau tadi ilustrasi yang pertama kan ada banyak sekali siswanya. Langkah pertama yaitu kita tentukan dulu jangkauan atau rank. Diperoleh dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah atau X maksimum dikurangi X minimum. Nilai statistik maksimumnya dikurangi nilai statistik minimumnya. Datum tertinggi dikurangi datum terendah. Dinotasikan dengan R, yaitu kita cek di sini. Nilai tertingginya berapa sih? Setelah kita amati, ternyata nilai tertingginya 176 dan nilai terendahnya 119. Maka jangkauannya adalah 176 dikurangi 119, hasilnya 57. Setelah kita tahu jangkauannya, kita cari banyak kelasnya dengan menggunakan aturan Stargess. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K adalah banyaknya kelas dan N adalah ukuran data atau banyaknya data. Maka di sini K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Log 40 dapat dicari menggunakan tabel logaritma atau menggunakan bantuan kalkulator. Setelah dihitung diketahui sama dengan 1 ditambah 5,2868 sama dengan 6,2868 dan dibulatkan ke atas menjadi 7. Berikutnya mencari panjang kelas atau P. Ada beberapa buku yang menggunakan istilah I. Sama saja ya, I adalah interval kelas atau panjang kelas. Panjang kelas atau P sama dengan R dibagi K. R-nya tadi 57, K-nya 7. Diperoleh 8,14. Dibulatkan ke atas kembali hasilnya 9. Dengan banyaknya kelas ada 7 dan panjang kelas ada 9, serta nilai statistik minimumnya 119, digunakan sebagai batas bawah kelas pertama, maka diperoleh daftar distribusi frekuensi data kelompok sebagai berikut. Kelasnya ada 7 ya, 1 sampai 7. Nah, untuk kelas yang pertama, dimulai dari nilai yang terkecil, X minimum tadi, sebagai batas bawah kelas pertama. Kemudian batas atas kelas pertama diperoleh dari X minimum tadi ditambah panjang kelas dikurangi 1. Nah, X minimum tadi berapa? 119. Batas atasnya bagaimana? Berarti 119 ditambah 9 dikurangi 1. Hasilnya 127. Untuk batas bawah kelas kedua, itu sama aja dengan batas bawah kelas pertama ditambah P. Berarti 119 ditambah 9, hasilnya 128. Dan batas atas kelas kedua, yaitu batas atas kelas pertama ditambah 9 juga. Dan seterusnya sampai kelas yang terakhir.
akhir. Setelah kita peroleh batas bawah dan batas atas masing-masing kelas, maka selanjutnya kita kelompokkan datum ke dalam kelas yang sesuai dengan sistem turus sebagai berikut ya. Ini kelasnya, ini batas bawah dan batas atas masing-masing kelasnya. Nah, di sini kita urutkan 137 itu kelompok mana? Kemudian 145 kelompok 3 juga, 169 kelompok 6, 147 kelompok 3, 164 kelompok 6, 163 kelas ke-5, 157 kelas ke-5, 119, 173, 145, 150, 130, 138, 142, 176, 141, 148, 155, 148, 142, 144, 136, 163, 134, 165, 125, 148, 162, 158, 152, 149, 152, 145, 140, 143, 156, 144, 154, 149, 158. Nah, kemudian setelah kita tahu semua, kita jumlahkan turus tersebut. Dan kita peroleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Oke. Nah, kemudian selanjutnya mengenal tabel distribusi frekuensi data kelompok. Kalau tadi kan kita menyusunnya, membuatnya. Sekarang kita kenali bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi data kelompok. Meskipun tadi sempat kita singgung bentar. Kelas, yaitu data pada tabel dikelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Batas kelas. Nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas, yaitu batas bawah dan batas atas. Nah, di sini kan saya beri tabel, ada nilainya 51 sampai 60, 61 sampai 70, ini disebut dengan kelas pertama, 2, 3, 4, dan 5. Makanya tadi data pada tabel dikelompokkan menjadi 5 kelas. Kemudian kolom kedua ini disebut frekuensi, batas bawah dan batas atas. Batas bawah yaitu bagian sebelah kirinya dan batas atas sebelah kanannya. Tepi kelas yaitu tepi bawah batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan tepi atas yaitu batas atas ditambah 0,5. Maaf agak belibet ya. Kemudian selanjutnya, setelah kita cari satu persatu, tepi bawah kelas pertama berarti berapa? 51 dikurangi 0,5, 50,5. Tepi atas 60 ditambah 0,5, 60,5, dan seterusnya. Sedangkan panjang kelas disebut juga lebar kelas atau interval kelas. Tiap kelas mempunyai panjang atau lebar atau interval yang sama, yaitu tepi atas dikurangi tepi bawah, atau batas bawah kedua dikurangi batas atas yang pertama. Contohnya pada kelas pertama, yaitu 51 sampai 60. Maka panjang kelasnya berapa? 60,5 dikurangi 50,5 sama dengan 10. Bisa juga lewat 61 kurangi 51 juga 10. 90 dikurangi 80 juga 10. Titik tengah kelas. Suatu nilai yang dianggap mewakili kelas itu. Titik tengah kelas atau XI disebut juga nilai tengah kelas atau rataan kelas. XI sama dengan setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Nah, ini XI masing-masing kelas. 51 tambah 60 dibagi 2, 55,5. 61 ditambah 70 bagi 2, 65,5. Nah, untuk bawah ini
Tidak perlu kamu hitung dengan 71 tambah 80 bagi 2. Bisa juga dengan cara lain. Caranya bagaimana? 55,5 ini kamu tambahkan panjang kelasnya. Tambah 10, 65,5. Tambah 10 lagi, 75, tambah 10 lagi, 85,5. Sampai kelas terakhir 95,5. Menentukan FK kurang dari dan FK lebih dari. FK yaitu frekuensi kumulatif. Untuk FK kurang dari kelas pertama, nilainya sama dengan frekuensi kelas pertama. Untuk FK kurang dari kelas kedua, diperoleh dengan menambahkan FK kurang dari kelas pertama dengan frekuensi di kelas kedua. Kemudian berlaku sama untuk kelas selanjutnya. Nah, caranya gini, ini ada 2. Kemudian 2 tambah 9, 11. 11 tambah 13, 24. 24 tambah 10, 34. 34 tambah 6, 40. Itu yang kurang dari. Nah, yang untuk FK lebih dari yang kelas pertama, nilainya sama dengan jumlah frekuensi atau banyaknya data. Untuk FK lebih dari yang kelas kedua, diperoleh dengan cara mengurangkan FK lebih dari kelas pertama dengan frekuensi di kelas kedua. Kemudian berlaku dan seterusnya. Nah, tadi jumlahnya dulu. Jumlahnya kan tadi 40, berarti 40 dikurangi 2, 38. Dikurangi 9, 29. Dikurangi 13, 16. Dikurangi 10, 6, dan seterusnya. Nah, ini adalah kelompok kelasnya, frekuensinya, XI-nya, FK kurang dari dan FK lebih dari. Dari tabel ini, kita bisa membuat histogram berdasarkan frekuensinya. Di sini kelas pertama antara 50,5 sampai 60,5. Intervalnya atau frekuensinya adalah 2. 60,5 sampai 70,5. Frekuensinya adalah 9 dan seterusnya. Kemudian okif, kalau okif positif ini dengan FK kurang dari. Kita urutkan 2, 11, 24, 34, 40. Nah, sedangkan yang okif negatif kebalikannya. Kita urutkan juga 40, 38, 29, 16, 6. Itu buat latihan. Demikian dari Oza Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.